Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Qudsiyah Putri, khususnya kelas 7 MTS. Semoga masih semangat dan masih fokus mendengarkan materi-materi daring dari para pengajar, para ustadz, para ustadzah dari Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Tetap fokus sehingga semua materi yang disampaikan bisa dicerna dengan baik, walaupun tidak bertemu secara langsung. Jadi jangan jadikan jarak sebagai alasan kita untuk malas belajar dan tidak menyimak apa yang diberikan. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Oke, kita akan langsung saja pada pembahasan materi falak berikutnya, masih dalam koridor tahun Komariah atau kita spesifikkan pada tahun Hijriah. Kemarin sudah sampai pada bagian akhir dari cara mengetahui usbu'i dan ukhmusi awal tahun Hijriah. Nah, kemudian pada materi yang kemarin yang sudah kita maknani, yaitu pada Sa'irut Tawarikh Al-Qamariyah, ini sudah kita maknani, cuma kemarin belum sempat saya jelaskan karena mungkin durasi. Nah, jadi sekarang kita akan sedikit menjelaskan karena bab ini memang sekedar intermezzo atau selingan sebelum masuk pada bab berikutnya. Nah, jadi kita akan bahas ini babnya ringan saja. Ini kembali kita konversi, semoga masih ingat dulu dulu yang dijadikan sebagai dasar atau sebagai poros konversi adalah tahun miladi. Nah, sekarang yang dijadikan sebagai poros atau dasar konversi adalah tahun Hijriah. Nah, di sini ada beberapa selisih ada beberapa selisih yang disimbolkan dengan huruf abjad Arab. Ada tibun, itu kalau saya bacanya seperti itu, mau dibaca yang lainnya juga terserah. Nah, ini adalah simbol-simbol huruf dalam abjad atau dalam angka dalam simbol abjad. Karena memang dalam ilmu falak biasa digunakan menggunakan huruf sebagai simbol angka. Tapi ini bukan untuk ngeramal nomor togel atau untuk nebak nasib dan sebagainya, enggak. Karena memang sebenarnya ilmu falak juga jurusannya enggak ke situ juga. Walaupun memang sebagian ada yang menggunakan perhitungan abjad ini untuk contohnya lah untuk menentukan jodoh atau tanggal pernikahan atau tanggal hajatan dan sebagainya. Itu sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai diyakini karena kembali lagi hitung-hitungan ini hanyalah pola kebiasaan. Berarti ibaratnya kayak ilmu titen, kalau ini sekian angkanya kemudian dibagi sekian, sisanya sekian, nanti seperti ini. Itu kan pola, hanya pola. Tapi bolak-balik kembali lagi bahwasanya yang mengetahui rahasia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mau dihitung-hitung ya silahkan. Cuma saya nggak akan ngasih untuk yang itu, nggak akan saya berikan masalah ilmu hitung-hitungan jodoh atau ilmu hitung-hitungan yang lainnya, karena khawatirnya nanti digunakan untuk yang enggak malahan. Oke, lanjut. Untuk yang materi ini adalah konversi, atau bahasanya kalau bahasa mudanya adalah konversi tahun Hijriah ke beberapa tahun Komariah. Aslinya sih bukan tahun Komariah tapi kejadian-kejadian berdasarkan konversi tahun Hijriah. Kayak emang di sini nggak ada tahunnya. Paling cuma satu itu tahun Jawa. Walaupun tahun Jawa sebenarnya juga nggak murni Komariah, karena kan kalau tahun Jawa itu perpaduan antara solar dan lunar. Jadi nggak murni Komariah. Nah, ini yang pertama yaitu tahun Hijriah ditambah 512, kodenya adalah tibun. Nah, atau sta, ya dan ba kalau Anda nggak ngomong harokati, yaitu ada sta, ya dan ba, atau kalau kita terjemahkan dalam angka adalah 512. Nah, ketika tahun Hijriah tambah 512, maka hasilnya ada tahun Jawa. Nah, kalau ini bisa Anda cek di kalender tahun 2021.
Nah, itu ada di bawahnya itu ada kecil itu ya, ada tahun Jawanya. Nah, itu tahun Jawanya berarti kalau sekarang tahun Hijriahnya 1442 Hijriah, maka tahun Jawa sekarang adalah 1954 tahun Jawa. Kemudian yang kedua, tahun Hijriah ditambah 631, kode hurufnya adalah Khola. Nah, ini adalah tahun dilahirkan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan tahun Hijriah. Berarti yang digunakan porosnya tahun Hijriah. Jadi umpamanya kok nanti hasilnya beda dengan tahun miladi, ya pantas gak usah bingung. Loh kok beda Kang? Karena ini patokannya Hijriah, kalau yang kemarin adalah miladi, yaitu 1442 tambah 631, maka hasilnya ada 2073. Berarti kesimpulannya Nabi Isa berdasarkan tahun Hijriah dilahirkan pada 2073 sebelum Hijriah. Misalnya qoblal hijrah. Kemudian yang ketiga, tahun Hijriah tambah 1369. Nah, kodenya gin ini ya, gin kurang titik ini, gin, shin, sin dan to, wasyatun. Nah, itu kode hurufnya, yaitu awal kepemimpinan Raja Bukhtanasor. Ya, mungkin Anda agak asing dengan Raja Bukhtanasor karena memang Raja Bukhtanasor sebenarnya terkenal dalam sejarah umat-umat Al-Qadimah atau umat terdahulu, bahwasanya dalam sejarah dunia, nah itu kalau versi dari keterangan para ulama, bahwasanya raja dunia itu ada empat, yang dua muslim, yang dua non muslim. Ini yang misalnya raja yang penakluk, penakluk. Yang pertama yang muslim ada Nabi Sulaiman, nabi dan juga penakluk, kawasannya luas banget. Kemudian yang kedua ada Iskandar Dzulqarnain yang diabadikan dalam Al-Quran, itu juga penakluk, dan dua-duanya ini muslim ya. Kalau kita bilangnya muslim ya, kita bilangnya muslim, walaupun kalau untuk agama pada namanya apa juga kita nggak tahu, tapi ya kita bilangnya muslim. Kamu ya beriman lah, mukmin ya, mukmin. Kemudian yang dua non muslim, yang satu adalah raja Namrud, yang kedua adalah Raja Bukhtanasor, atau kalau di sejarahnya disebut Nebukadnezar II. Ini Raja Nebukadnezar II. Ini adalah yang membangun taman gantung Babilonia yang dulu masuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, silakan Anda searching sendiri sejarahnya dan sebagainya kalau Anda tertarik dengan Raja Bukhtanasor. Yaitu 1442 ditambah 1369 jumlahnya 2811. Nah, ini adalah awal kepemimpinan Raja Bukhtanasor, berarti naik tahta menggantikan bapaknya sebagai pemimpin Babylon. Babylon itu kalau sekarang ya berarti mungkin daerah sekitar Irak lah, daerah sekitar situ. Nah, itu pada 2811 tahun yang lalu, 2811 tahun sebelum Hijriah. Kemudian yang keempat, tahun Hijriah ditambah 2348. Kodenya ini BG nih, Bagsyamahun. Nah, 2348. Ini tahun wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Berarti Nabi Musa itu meninggal di Padang Tih, atau di luar Palestina pada 3790 tahun yang lalu sebelum Hijriah. Kemudian yang kelima, tahun Hijriah tambah 3874. Nah, terjadi tufan. Tufan itu adalah peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Nah, tufan yang membanjiri hampir seluruh dunia. Hampir seluruh dunia. Nah, ini terjadi pada tahun 5316 sebelum Hijriah. 1442 tambah 3874. Nah, hasilnya adalah itu 5316. Berarti kejadian tufan ini terjadi 5316 tahun yang lalu sebelum Hijriah. Kemudian yang terakhir, tahun Hijriah tambah 6216, ya, tahun diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Nah, berarti Nabi Adam diturunkan ke bumi itu tahun
7.658 tahun yang lalu qoblal hijrah. Berarti belum sampai puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Nah ini wallahu alam, tapi ini wallahu alam juga karena memang untuk perhitungan ini juga kita dasarnya seperti apa ini juga masih variabelnya juga belum diketahui. Tapi ini kalau dalam kitab falak ya memang seperti ini. Ya mungkin kalau umpamanya ada ahli geologi atau ahli yang lainnya mungkin beda cara penghitungannya. Jadi ya bisa diperdebatkan lah, bisa diperdebatkan. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang lain, ini saya tampilkan. Nah, ini adalah abjad, ya, abjad yang biasa digunakan dalam ilmu falak atau yang biasa digunakan para ulama untuk mengkode atau istilahnya untuk mensimbolkan angka menjadi sebuah huruf abjad. Nah, ini bukan enggak urut alif bata sajim enggak, tapi ada istilahnya ada urutan khusus. Nah, ini ada kalau dilakukan abjadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun koroshun tatakhodun dohun. Nah ini kan ini roh ya. Nah di sini ada 1, 2, 3 sampai 10 ya, A sampai ya 1 sampai 10, kemudian kaf sampai kof ini isinya puluhan sampai 100, kof 100, kemudian ro 200 sampai dengan rin 1000. Nah ini bisa disimbolkan, mungkin Anda juga bisa hitung, wah jemenku piro jumlahnya. Nah itu bisa juga pakai ini ya, tapi nggak usah ngitung nasib ya. Nggak usah ngitung nasib karena saya juga nggak akan memberikan rumusnya. Oh, sudahlah kita belajar falak untuk yang yang kepentingan yang hubungannya dengan ibadah, bukan untuk yang meramal nasib atau yang lainnya. Nah ini bisa. Nah rumusnya seperti ini, jadi kalau tidak ada ribuan, nah tinggal ini ratusan. Tapi kalau mulai ribuan, umpamanya berapa? Umpamanya 2000, karena di sini hanya sampai limitnya 1000, oke, maka pakai penggunaannya ditambah atau di huruf, nah ditambah huruf depan satuan, ya. Bukan ratusan, pakai satuan. 2000 bukan pakai 20 tapi pakai ba. Berarti modelnya ba ini adalah angka 2 dikali gin 2 dikali 1000 berarti 2000. Kemudian yang lainnya shin mim ha ini tinggal ditambah-tambahkan. Shinnya 300, mimnya 40, kemudian haknya berapa? 8. Berarti urutannya ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah kalau lebih dari 1000 maka satuannya 4000 ya, berarti tinggal nanti berapa? 4. Oh dalnya taruh di depan, kemudian rinnya taruh di setelahnya, berarti satuan dikali ribuan, nanti hasilnya berapa? 10.000 umpamanya ya gin, ya dan gin, yaknya 10 kali gin 1000 berarti 10.000. Nanti berarti urutannya seperti itu. Kalau puluhan ribu berarti bagaimana? Satuan ribuan, satuan ribuan. Satu umpamanya 10.900 berarti ya 10.000 berarti ya gin 10.900 ya gin kemudian dan begitu seterusnya. Ini biasa dipakai Kang untuk rumus para ulama terutama nadim pada bait-bait nadoman ya. Itu biasanya juga sering digunakan. Nah itu intermezzo untuk kali ini ya, itu istilahnya tahun-tahun komariah ya, tahun-tahun komariah. Nah itu bisa dipraktekkan sendiri dalam artian toh sudah pernah kita membahas konversi dulu ya ketika masih offline atau masih tatap muka, itu juga pernah dan juga pernah saya soalkan, dan tinggal Anda pahami saja materi kali ini. Kalau masih belum paham bisa diulang lagi materinya. Oke, kita akan masuk pada bahasan berikutnya. Nah, ini kita akan masuk pada bahasan tentang cara mengetahui awal bulan Hijriah dengan berpatokan pada bulan Muharram atau tahun barunya. Nah, silakan disimak di kitabnya. Maknanya ini cukup singkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madakhilus syuhuril arabiyyati. Utawi iki iku waktu mlebune pira-pira bulan al-arabiyyati kang bangsa Arab.
Madakhilus syuhuri utawi iki iku waktu mlebune pira-pira bulan al arabiyati kang bangsa Arab. Khud ngalapo sapa sira? Nggih. Khud ngalapo sapa sira ussa syahri, tulisnya ada alifnya nggih. Ussa syahri ing selisih ing selisihe bulan. Khud ngalapo sapa sira ussa syahri ing selisihe bulan. Alladzi kang aratta ngarepaken sapa sira madkhalahu ing waktu mlebune syahr atau bulan. Min hadil abyati sanging ikilah bait. Nah, bisa diharokati nggih. Aun muharram ka jaun li sofari dahun rabiul awali wahun akhiri zadun awal jumat badun lisani jajun liro jabahajun li sya'bani wabun lirom donun abun syawwalu lang wabun lirom doni abun syawwalu baqadatun dahajatun fanalu. Aun satu-satu untuk bulan Muharram, jaun jim 3 alif 1 li sofarin untuk bulan Sofar, dahun dal 4 ha 5 untuk Rabiul Awal, wahun wawu 6 ha 5 untuk Rabiul Akhir, wahun akhiri. Kemudian zadun za berapa? 7. Nah, 7 dal 4 untuk awal Jumat. Awal Jumat itu bayi Jumadil awal. Kemudian badun ba 2, kemudian dal 4 lisani untuk Jumat kedua Jumat Saniyah. Jajun jim itu berapa? 3 ya. Abaja ya 3, jajun 33, liro jaba kedua bulan Rejab. Hajun ha 5 jim 3 li Sya'bani kedua bulan Sya'ban. Kemudian wabun wawu ada 6 ba 2 li Ramdhani kedua bulan Ramadan. Nggih li Ramdhanin bulan Ramadan. Abun 1 ba 2 Syawalun bulan Syawal. Baun ba 2 a 1 Qa'dah tutul Qa'dah. Daun dal 4 atau alif 1 41 hajjatun itu untuk bulan Hijjah fanalu. Wa usas syahri utawi selisih bulan huma iku loro humal harfani. Oh ini dhamir fasal ya. Humal harfani iku rong huruf al mutaqaddimani kang dhisik karone alaihi ing atase syahr ya. Ulang, wa usah syahri utawi selisih lorone bulan humal harfani iku huruf loro al mutaqaddimani kang dingin karone kang disi karone alaihi ing atase syahr. Ini namanya us. Wal awal utawi kang pertama lil yaumil usbu'i iku kedua dina usbu'i. Wasari utawi kang kedua lil yaumil ukhmusi kedua dina ukhmusi. Faid mongko ngitung sapa sira bihima kelawan us loro atau kelawan dua selisih madkhalas sanati ing awal mlebune taun allati kang arep tangarepaken sapa sira syahruha ing ngawruhi bulane tahun. Oke. Kalau Anda masih bingung, perhatikan tabel berikut mencari awal tiap bulan pada tahun Hijriah. Kalau kemarin kita hanya fokus pada 1 Muharram atau pada awal bulan Hijriah. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode us atau istilahnya selisih yang dikodekan di sini menggunakan huruf ya abjadun lagi. Bisa dibuka yang tadi atau kok lupa tadi seret. Nah, digeser ke belakang, direwin dulu. Nah, di sini ada beberapa kode aun, kemudian ada jaun, ada dahun, ada wahun, kemudian zadun, kemudian badun, jajun,
hajun, wabun, abun, baun, daun. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12. Berarti untuk mengetahui awal bulan, harinya apa, pasarannya apa, Anda bisa menggunakan rumus ini, ya. Anda bisa menggunakan rumus ini. Kalau kita terjemahkan seperti ini, Muharram 11, Aun alif alif, ya, 1 1. Sofar 3 31, Jim 3 alif 1. Kemudian Rabiul Awal apa kodenya? Dahun dal 4 ha 5. Kemudian untuk Jumadil Akhir di sini Jumadil Akhir Rabiul Akhir kodenya wahun wawu 6 ha 5. Jumadil Ula kodenya zadun. Nah, ini zadun kodenya 6 4 dan seterusnya sampai dengan Dzulhijjah. Nah, terus bagaimana cara penggunaannya? Berarti untuk bisa menggunakan rumus ini tentu kita harus mengetahui dulu Muharramnya. Berarti untuk menggunakan rumus ini terlebih dahulu ketahui Muharramnya, ya. Terlebih dahulu kita harus tahu usbu'i dan ukhmusi dari bulan Muharram. Kalau kita nggak tahu, ya tidak bisa menggunakan rumus ini. Karena rumus ini menggunakan patokan bulan Muharram. Oke, kita akan praktekkan, ya. Nah, kita contohkan di sini 1 Muharram 1438 jatuh pada usbu'inya Ahad, kemudian ukhmusinya Kliwon. Nah, Anda bisa siapkan tabel tadi. Nah, sekarang tabelnya kita tambahi 1 kolom, dikosongkan. Ini untuk nama hari dan ini nama pasaran. Untuk mempermudah kita buat tabel pasaran dan hari. Nah, oke. Muharram 1438 Ahad Kliwon, maka kita taruh Ahad Kliwon di 11. Ahad Kliwon. Nah, kemudian Sofar tanggal 1-nya hari apa? Kodenya 31. Nah, 3 ini hitung dari Ahad. Hitung dari Ahad. Ahad, Senin, Selasa. Nah, Ahad, Senin, Selasa. Ini kebetulan pas Ahad jadi ngitungnya enak ini. Ngitungnya enak berarti sesuai urutan, ya. Nah, ukhmusinya apa? 1 dari 1 berarti masih Kliwon. Nah, oke. Berarti 1-nya dari mana? Hitungnya dari atas. 3-nya dari mana? Dari atasnya sini. Kemudian Rabiul Awal kodenya 4, 5. Berarti Rabiul Awal tanggal 1 jatuh pada hari 4, Rabu. Nah, 5-nya Wage. Loh, enggak Kliwon, Kang. 5 kan Kliwon. Nah, Anda jangan terkecoh dengan tabel yang sini. Nah, jadi 1 itu patokannya adalah, nah ini patokannya adalah ukhmusi pada tahun tersebut. Karena 38 ukhmusinya Kliwon, maka Kliwon ini jadi nomor 1-nya. Berarti 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, jadi nanti umpama di sini Wage, berarti Wage yang nomor 1, di sini Pon, ya Pon nomor 1. Maka tadi patokannya adalah usbu'i dan ukhmusi pada bulan Muharramnya. Kalau ini enggak diketahui, ya maka rumus ini tidak akan bermanfaat. Enggak bisa sih, karena kan patokannya Muharram. Rabiul Akhir kodenya 6, 5 itu Jumat, 5 di sini berarti Wage sama Jumat Wage. Jumadil Ula kodenya 7, 4, 7 itu Sabtu, 4-nya apa? Pon. Nah, kemudian Jumadis Tsaniyah 2. 2 itu apa? 2 Senin. Nah, Senin 4 apa masih Pon. Kemudian Rajab Selasa 3, kodenya 33, Selasa Paing. 53 Sya'ban Kemis Paing. Ramadan 62 Jumat, 2-nya apa? Legi. Syawal 12 1 Ahad, 2-nya Legi.
Dzulqa'dah 212-nya Senin, satunya Kliwon. Dzulhijjah 41, 4-nya Rebo, satunya Kliwon. Jadi patokan ngitungnya, ngitung 5, 5, 4, ini tetap dari sini nggih, bukan dari bulan atasnya. Umpamanya 4, ngitungnya jangan dari sini. Ya nantinya ribet Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Oh, nanti malah kejauhan, berarti ngitungnya yang angka di bawah sini, ini sampai deret ke bawah. Nah, ini tetap patokannya adalah pada, nah ini pada angka bulan Muharram. Berarti kalau sini Ahad berarti mulai ngitungnya Ahad. Kalau sini Senin ya berarti Senin. Nah, tinggal dipraktekan. Ini dipraktekan. Nah, itu kurang lebihnya untuk cara mengetahui awal bulan Hijriah menggunakan patokan tanggal 1 Muharramnya, baik hari maupun pasarannya. Jadi rumus ini kelemahannya tadi, kalau tidak tahu 1 Muharramnya, ya untuk bisa menebak atau mengira-kira, meraba-raba awal bulan tahun tersebut, ya akan kesulitan. Oke, ya itu dulu. Nanti akan kita bahas ulang lagi untuk yang ini, nanti kita akan kasih contoh berikutnya. Kalau mungkin ini masih terlalu cepat atau mungkin masih belum memahamkan, nanti akan kita bahas khusus pada video berikutnya. Ya, sekian dulu untuk kali ini. Selamat menyimak. Kalau belum paham bisa diulang sekali lagi, Kalau masih nggak paham silahkan tanya lewat Japri. Insya Allah saya balas. Insya Allah saya jawab. Nah, sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.